Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fatima Azhara, kelas 7 SMP CLC Merotai. Kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang 7 pahlawan revolusi. Namun sebelum kita mengenal ketujuh pahlawan tersebut, mari kita lihat gambar monumen ini. Monumen ini dikenal sebagai Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini mengingatkan kita kepada 7 pahlawan revolusi yang telah berjuang untuk mempertahankan ideologi negara yaitu Pancasila. Siapakah ketujuh pahlawan revolusi tersebut? Mereka adalah yang pertama, Letjen Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. Pada 1962, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6, menggantikan Abdul Haris Nasution. Pria yang wafat dalam usia 43 tahun ini sempat ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di Kansas. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahmad Yani memiliki kemampuan mengenal operasi gabungan yang pertama kali dipraktikkan dalam menumpas Permesta di Sumatera Barat dalam operasi 17 Agustus. Pada 1 Oktober 1965, Ahmad Yani diculik dan dibunuh hingga jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Usai jenazahnya ditemukan pada 5 Oktober 1965, Ahmad Yani dianugerahi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta. Kini, namanya diabadikan sebagai sejumlah nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, Maijen R. Suprapto. Letjen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur. Menjelang wafat, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Pada 1 Oktober 1965, ia diculik dan dibunuh. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, jenazahnya juga dimasukkan ke dalam lubang buaya. Usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Yang ketiga, Maijen Haryono. Mas Tirtodarmo Haryono merupakan pahlawan revolusi yang lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Mas Tirtodarmo Haryono mampu menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda maupun Inggris. Ia sempat bertugas di Belanda sebagai atase militer Indonesia. Namun, ia kembali ke Indonesia untuk beragam tugas hingga akhirnya pada 1964 diangkat Presiden Soekarno sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada 1 Oktober 1965, Mas Tirtodarmo Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia disebut sempat melawan namun tertembak. Jenazahnya kemudian juga dibawa ke lubang buaya hingga jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata setelah ditemukan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan.
Keempat, Brigjen Sutoyo. Pahlawan revolusi ini lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada 1944. Pasca proklamasi kemerdekaan, ia masuk Tentara Keamanan Rakyat bagian kepolisian yang berkembang jadi Korps Polisi Militer. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu menjadi Komandan Polisi Tentara. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Sutoyo terus mengabdikan diri di lingkungan CPM usai pengakuan kedaulatan. Pada 1954, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian, ia bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer Republik Indonesia untuk Inggris. Setelah kembali ke tanah air, ia mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Kemudian, ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Berkat pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada 1961 ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman Jenderal Angkatan Darat. Pada saat masih mengemban jabatan tersebut, Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di lubang buaya. Sama seperti pahlawan revolusi lainnya, jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dan namanya diabadikan sebagai nama jalan. Yang kelima, Brigjen DI Panjaitan. Donan Izakus atau DI Panjaitan lahir di Sitorang, Balige pada 10 Juni 1925. Mengutip situs Pemprov DKI Jakarta, DI Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ditunjuk sebagai kepala operasi di Medan dan lalu dipindahkan ke Teritorium 2, Sumatera Selatan. Pernah menjabat atase militer di Bonn, Jerman Barat untuk selanjutnya ditugaskan lagi sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat kolonel. Sewaktu menjabat Asisten 5 atau Menpangat, ia mengikuti pendidikan Associate Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 6 bulan. Ia gugur dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Setelah wafat, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal Anumerta dengan diberi gelar pahlawan revolusi serta namanya diabadikan sebagai nama jalan. Yang keenam, Maijen S. Parman. Maijen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada 1951. Ia juga pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta pada Desember 1945, Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949, Kepala Staf G pada tahun 1950, hingga Atase Militer Republik Indonesia di London pada tahun 1959. Menjelang wafat, S. Parman menjabat sebagai Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Ia juga gugur pada 1 Oktober 1965 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa S. Parman,
Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Yang ketujuh atau yang terakhir, Letu P.A. Tendean. P.A. Tendean merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Ia merupakan ajudan Menko Hankam Jenderal Abdul Haris Nasution yang berhasil lolos dari penculikan pada gerakan 30 September. P.A. Tendean diculik dan ditembak mati di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pria 26 tahun itu dimakamkan di TMP Kalibata, dianugerahi penghargaan Satya Lencana Sabta Marga, dan namanya diabadikan sebagai nama jalan. Itulah biografi singkat 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September.